Halo semuanya, nama saya Matthew dan Setiadi. Saya dari SMA College de Brito, kelas 12 MIPA 4, absen 14. Sekarang saya akan menjelaskan 3 pertanyaan dari ulangan harian yang diberikan. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama. Pemberontakan PRRI dan pemerintah merupakan pergolakan daerah yang berkaitan dengan sistem pemerintah. Bagaimana upaya yang harus diwujudkan pemerintah untuk mengantisipasi pergolakan serupa pada masa kini? Nah, sebelumnya untuk tahu itu apa sih pemberontakan PRRI dan pemerintah ini? Nah, jadi pemberontakan PRRI dan pemerintah ini timbul karena adanya hubungan yang tidak sejalan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, terutama di daerah Sumatera dan Sulawesi, karena pada saat itu di daerah Jawa pemerintah pusat sangat mementingkan kemajuan di daerah tersebut, namun kurang mementingkan kemajuan di daerah lain seperti di Sumatera dan Sulawesi. Karena itu menimbulkan sikap tidak terima dan tidak puas akan pekerjaan pemerintah, sehingga timbullah pemberontakan karena dirasakan sifat pemerintah pusat terlalu sentralis. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan pemerintah masa kini untuk mengantisipasi hal tersebut supaya tidak terjadi lagi? Nah, salah satunya adalah menguatkan integrasi supaya tidak timbul disintegrasi. Nah, apa sih integrasi itu? Nah, integrasi itu harus kita capai dengan persatuan dan kesatuan. Untuk menuju ke persatuan dan kesatuan tersebut perlu yang dinamakan toleransi, saling menghargai, dan lain-lain. Nah, untuk itu pemerintah pusat harus bisa memupuk dan membina rasa peran kesatuan dan persatuan di negeri ini. Nah, caranya gimana untuk pemerintah dapat melakukan itu adalah dengan membuat beberapa program pemerintah yang dapat memupuk hal tersebut. Yang kedua adalah pendidikan Pancasila, di mana nanti anak-anak akan diajari dan mengerti apa pentingnya persatuan dan kesatuan itu, ceramah kebangsaan, dan masih banyak lagi yang dapat memupuk persatuan dan kesatuan. Nah, untuk pertanyaan kedua adalah tokoh-tokoh yang berperan menjaga integrasi bangsa. Ada sangat banyak, seperti Yusudarso, lalu ada si Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, salah satu yang saya ambil, yang saya pilih untuk dijadikan teladan yang baik adalah seseorang yang ada tergambar di kertas uang 10 ribuan, yaitu Frans Kaisepo. Nah, Frans Kaisepo itu lahir di Biak, Papua pada 10 Oktober 1921. Nah, peran yang dilakukan itu apa aja sih? Jadi dia mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak, lalu dia menjadi anggota delegasi pada konferensi Malino. Dia menjadi anggota delegasi yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur, memimpin pemberontakan rakyat Biak untuk melawan pemerintah Hindia Belanda, menolak menjadi ketua delegasi mewakili Netherlands. Lalu dia mendirikan partai politik Irian yang menuntut penyatuan Papua ke dalam NKRI. Lalu juga dia menyatukan suara rakyat Papua dalam penentuan pendapat rakyat agar menyatukan Papua ke NKRI. Nah, apa teladan yang bisa diambil adalah Frans Kaisepo ini, yang dia lakukan itu sangat ingin agar NKRI itu bersatu. Jadi dia sangat ingin apa yang seharusnya milik NKRI, yaitu Irian tersebut, masuk ke dalam NKRI. Nah, semangat persatuan dan kesatuan inilah yang harus diteladani bagi semua orang agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Oke, lalu pertanyaan yang ketiga, kesimpulan dari materi yang dipelajari dan refleksi saya. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapat adalah apa arti penting integrasi tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, integrasi memang sangat penting karena
kita merupakan makhluk sosial. Nah, kita tuh makhluk bukan sendiri-sendiri, namun kita makhluk yang memerlukan bantuan orang lain. Nah, karena itu memang sebagai satu sama lain yang saling membutuhkan, kita perlu menjaga rasa persatuan dan kesatuan tersebut agar tidak timbul perpecahan dan saling membenci dan memberontakan pada akhirnya. Nah, itu yang disebut disintegrasi bangsa. Nah, karena itu agar tercipta integrasi atau persatuan, yang perlu dilakukan adalah tidak bersikap rasis atau membeda-bedakan, bersikap dengan rasa, bertindak adil, lebih mengenal satu sama lain agar kita dapat menghargai satu sama lain. Nah, itu beberapa hal yang menjadi refleksi saya dalam pelajaran ini agar tidak menimbulkan masalah di kedepannya, yaitu disintegrasi satu sama lain. Cukup itu semua. Terima kasih.